Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Sri Mulyani dari kelas 5D, jurusan PGSD, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, NPM 1969 10024. Di sini saya akan menjelaskan atau mempraktikkan 8 keterampilan dasar mengajar. Nah, di sini saya akan memilih 2 keterampilan dasar mengajar. Yang pertama yaitu keterampilan dasar mengajar menjelaskan. Nah, yang kedua yaitu keterampilan dasar mengajar bertanya. Di sini saya akan menjelaskan materi dari kelas 3, subtema 1 dan tema 1. Tema 1 yaitu pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Subtema 1 yaitu ciri-ciri makhluk hidup. Nah, anak-anak ibu, perhatikan ibu ya nak. Apa sih pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup itu? Ada yang tahu nggak? Tidak ya? Nah, di sini ibu akan menjelaskan tentang pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup itu. Di sini pertama, pertumbuhan. Pertumbuhan adalah proses pertambahan jumlah, ukuran, serta fungsi sel yang terjadi karena adanya pembelahan sel. Sedangkan perkembangan adalah proses menuju kedewasaan atau kematangan pada sel. Dari perkembangan dan pertumbuhan makhluk hidup, kita bisa melihat dari lingkungan sekitar kita maupun di luar lingkungan sekitar kita. Nah, di sini kita telah membahas pembelajaran yang lalu, sekarang kita membahas ciri-ciri makhluk hidup. Nah, kepada anak-anak ibu, ada yang tahu tidak perkembangan dan pertumbuhan dari ciri-ciri makhluk hidup itu seperti apa? Ayo, ada yang tahu nggak? Ayo coba sebutkan. Ya, baik, benar. Ciri-ciri makhluk hidup itu seperti yang kita ketahui, yang mudah kita pahami itu yang pertama yaitu ciri-ciri makhluk hidup bernafas, yang kedua yaitu ciri-ciri makhluk hidup berkembang biak, yang ketiga yaitu ciri-ciri makhluk hidup bergerak. Nah, apa saja sih makhluk hidup yang bergerak itu? Ada yang tahu nggak? Ya, benar Lani. Apa itu? Seperti yang dicontohkan Lani, yaitu tentang burung kutilang terbang. Nah, kita dapat mengetahui tentang burung kutilang terbang. Burung itu menggunakan sayapnya untuk bergerak supaya ia terbang tinggi sesuai dengan kemampuan dia. Nah, dari contoh burung kutilang itu menyebutkan bahwa itu makhluk hidup seperti makhluk hidup bergerak. Nah, yang kedua, apa sih yang kalian ketahui tentang makhluk hidup bernafas itu seperti apa? Ada yang tahu nggak contohnya itu seperti apa? Nggak ada yang tahu ya. Nah, di sini baiklah, ibu akan menjelaskan apa sih makhluk hidup bernafas itu. Nah, seperti apa makhluk hidup bernafas itu? Nah, di sini ibu akan mencontohkan salah satu seperti contohnya ketika kita menanam tumbuhan seperti batang bunga, misalnya batang bunga kertas. Nah, di situ lalu kita bungkus. Pertama kita tanam dulu bunga itu di dalam pot, lalu kita bungkus di bagian batangnya dengan menggunakan plastik gula, lalu diikat di pinggiran batang tersebut, dan kemudian di dalam plastik tersebut akan mengembun, dan itu dinamakan tumbuhan bernafas ya anak-anak, karena kan di dalam batang tersebut menghasilkan uap atau itu yang dimaksud dengan ciri-ciri makhluk yang Nah, selanjutnya di sini kita akan membahas tentang makhluk hidup berkembang biak. Ada yang tahu nggak anak-anak ibu tentang makhluk hidup berkembang biak itu seperti apa? Nah, ya benar Roni. Makhluk hidup berkembang biak itu seperti bertelur, beranak, seperti itu ya anak-anak. Nah, kita dapat mencontohkan seperti misalnya ayam. Nah, ayam itu kan bertelur. Nah, selanjutnya itu seperti
hewan kerbau. Nah, kerbau itu melahirkan. Nah, itu yang dinamakan tentang pertumbuhan makhluk hidup berkembang biak. Baiklah, sekian penjelasan materi dari Ibu, dan Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.